Halo Sobat KKPD, pada vlog kali ini saya akan mengajak Sobat kalian untuk melihat pesona keindahan alam yang ada di Kabupaten Alor, khususnya di kawasan konservasi perairan daerah Selat Pantar dan laut sekitarnya, khususnya di Pulau Pura. Nah, daripada menunggu lama dan penasaran, yuk ikuti saya. Ikan itu muncul, kita lihat apa? Sobat KKPD, selamat datang di kawasan konservasi perairan daerah Selat Pantar dan laut sekitarnya di Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Bersama saya, Taskia Salsabila Zainuddin, siswa Man Alor. Selama 10 menit ke depan, saya akan mengajak Sobat KKPD melihat lebih dekat kawasan konservasi perairan daerah di Kabupaten Alor. Untuk sampai ke Pulau Pura, Sobat bisa melewati jalur transportasi laut dari Pelabuhan Kalabahi atau juga bisa melalui Pelabuhan Alor Kecil. Jika melalui Pelabuhan Kalabahi, kita bisa menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam, sedangkan melalui Pelabuhan Alor Kecil hanya menghabiskan 20 menit perjalanan saja. Sobat KKPD, ketika berkunjung ke pulau ini, dalam perjalanan kita akan disuguhkan jernihnya air laut sekaligus pemandangan indah bawah laut yang bisa dilihat secara langsung. Tidak hanya itu, terdapat juga berbagai jenis biota laut dan terumbu karang yang eksotis sebagai bukti ekosistem yang masih terjaga. Dan ini terkesan membuat mata kita serasa dimanjakan. Ekosistem laut yang kaya akan hasil tangkapan laut inilah yang membuat mayoritas masyarakat pesisir menyambung hidupnya dengan mencari ikan. Sobat KKPD, saat ini saya sedang bersama seorang nelayan yang berasal dari Desa Pura Timur. Nah, untuk mengetahui cara penangkapan tradisional, yuk kita bertanya. Kalau saya boleh tahu, Bapak namanya siapa? Nama saya Ampianus Kamore. Bapak Ampianus. Ya. Pak, saya mau bertanya. Penangkapan ikan secara tradisional di sini menggunakan alat apa, Pak, namanya? Alat tradisional yang ini namanya bubu. Bubu ini selamanya kami pakai, ada kalanya kami tidak lepas dengan tali, kami taruh di bagian dangkal dengan taruh dekat ini karang, lalu ikan sendiri masuk lewat mulut. Ada kalanya kami pakai tali rotan seperti ini, lepas di dalam. Itu menjelang 3-4 hari kami tarik. Namanya ini kita kalau lepas dengan tali ini arum nasib. Ya kalau dia ada memang ada, kalau tidak ya sama saja tidak ada. Begitu. Bubu, begitulah masyarakat menyebutnya sebagai alat penangkap ikan. Terbuat dari bambu yang dianyam, kemudian dipasang dalam air pada kedalaman tertentu, dan dibiarkan 1 hingga 3 hari di dasar laut. Alat tangkap ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sekaligus telah menjadi identitas dari masyarakat Pura itu sendiri. Nah, Sobat KKPD, ini adalah hasil tangkapan dari nelayan yang menggunakan alat tradisional bubu. Baik Bapak, saya ingin bertanya lagi, kenapa Bapak masih mempertahankan cara penangkapan ikan menggunakan alat tradisional bubu ini? Ya karena kehidupan di Pulau Pura ini, alat ini kami pertahankan karena ini dari budaya dari leluhur yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kami. Untuk alat ini kami tidak bisa lepas. Kalau orang yang tidak tahu anyam ini bubu, makanya itu memang orang tidak buat. Tapi kalau orang yang masih tahu anyam ini bubu, berarti tetap kami buat. Itu adalah alat penangkapan kami yang
sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Itu dia tadi adalah cara penangkapan tradisional yang ada di Pulau Pura. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang konservasi hiu tikus. Sobat KKPD, setelah mengetahui cara tangkap secara tradisional dari nelayan lokal, kini saatnya saya akan menemani sobat sekalian untuk berbincang-bincang dengan tokoh masyarakat setempat mengenai kawasan konservasi yang ada di sekitaran pulau ini. Sobat KKPD, saat ini sedang bersama saya Bapak Ronald selaku Kasih Transit Kelurahan Pura. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konservasi yang ada di sekitar sini, mari kita bertanya. Baik Bapak, saya ingin bertanya, apa keindahan ekosistem yang dimiliki Kelurahan Pura? Jadi kalau untuk keindahan bawah laut di Kelurahan Pura, kami di sini ada beberapa titik-titik diving yang ada di Kelurahan Pura yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Di Kelurahan Pura sendiri punya cukup banyak titik diving yang ada di sekitaran sini. Di bawah sini juga ada titik diving. Dari depan kantor kelurahan sampai di depan kantor kecamatan itu merupakan titik diving yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Baik Bapak, mengenai konservasi, apakah ada larangan dari pemerintah setempat untuk pelarangan terkait penghancuran terumbu karang? Untuk larangan penghancuran terumbu karang memang kami belum sampai keluarkan larangan, cuman memang itu sudah tradisi orang Pura, bagaimana supaya ikan tetap ada, bagaimana supaya terumbu karang tetap aman. Memang khusus orang Pura tidak ada yang sampai melakukan itu, tidak sampai bom-bom ikan. Baik Bapak, untuk hiu tikus, apakah masyarakat nelayan setempat sini pernah menangkap hiu tikus atau bagaimana? Kalau khusus untuk hiu tikus memang kami di sini tidak sampai tangkap karena nelayan di sini masih menggunakan alat tangkap yang tradisional sekali, sehingga kalau sampai pukat juga di pinggiran pantai sampai ke dalam. Jadi ada kemungkinan untuk hiu tikus masuk ke pukat kecil sekali, bahkan tidak ada. Nah, Sobat KKPD, tadi itu adalah sedikit informasi tentang kawasan konservasi yang ada di sekitar Pulau Pura. Terima kasih Bapak atas informasinya. Pulau Pura yang terletak di perairan Selat Pantar memiliki ekosistem yang menarik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pada musim tertentu, perairan Selat Pantar juga merupakan jalur migrasi paus yang merupakan daya tarik kawasan. Karena keunikan tersebut, maka kawasan Selat Pantar dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai taman laut melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2002. Sobat KKPD, ada satu jenis biota laut yang jarang dimiliki oleh perairan di Indonesia, bahkan di dunia. Apa coba? Yap, benar sekali, hiu tikus. Hiu tikus, Alopias pelagicus atau yang biasa disebut Treasure Shark, merupakan salah satu jenis hiu unik yang tidak banyak ditemukan di dunia. Bentuknya yang memiliki ekor panjang, bahkan bisa mencapai setengah tubuhnya, adalah ciri khas unik yang membedakan hiu jenis ini dengan hiu yang lain. Nah, Sobat KKPD, saat ini saya sedang berada di jalur migrasi hiu tikus, tepatnya di perairan antara Pulau Pura dan Alor Kecil. Sobat KKPD, demikian jalan-jalannya hari ini. Seru kan? Semoga video ini dapat bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Mari bersama lestarikan ekosistem laut demi keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan. Jangan mati sebelum datang dan melihat surga tersembunyi di KKPD, Selat Pantar, dan laut sekitarnya di Kabupaten Alor. Jangkas kendor!